Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir dalam acara rapat ALKO pada hari ini. Dalam acara rapat ALKO pada hari ini dihadiri oleh sekretaris, yaitu saya sendiri. Dihadiri pula oleh Dewan Direksi, Direktur Keuangan, Biro Kredit, Biro Dana, Biro Perencanaan, Biro Wilayah, Biro Luar Negeri, dan juga pimpinan cabang utama. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Dewan Direksi untuk memulai acara rapat ALKO pada hari ini. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pada rapat ALKO kali ini kita akan membahas tentang pencapaian kinerja keuangan serta menentukan funding rate dan lending rate. Kemudian kita akan menentukan kondisi pasar dan likuiditas bank serta kemajuan untuk perusahaan ini. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan laporan keuangan dari Direktur Keuangan, dipersilakan. Baik, langsung saja kita bisa melihat laporan posisi keuangannya pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 bisa dilihat di layar kalian ya. Untuk pada tahun 2020 total aset kita berjumlah Rp111.748.593. Sedangkan pada tahun 2021 total aset kita adalah Rp131.169.730. Nah, kemudian selanjutnya ada total liabilitas pada tahun 2020 berjumlah Rp101.469.722. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah total liabilitas sebesar Rp119.612.977. Lalu selanjutnya ada total ekuitas yang dapat diatributkan kepada pemilik, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp10.278.871, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp11.556.753. Jadi total keseluruhan liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp111.748.593, dan untuk pada tahun 2021 sebesar Rp131.169.730. Nah, sekian laporan posisi keuangan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Direktur Keuangan yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas dari Biro Kredit, dipersilakan. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan Bank BNI, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah hasil likuiditas, yang kedua adalah hasil manajemen, dan yang ketiga yaitu rasio rehabilitas. Untuk rasio rehabilitas, dari data tersebut pada tahun 2020 dan 2021 bahwa Bank BNI dalam posisi likuiditas berada di atas rata-rata standar cash ratio. Bank BNI dapat dikatakan baik, kemudian waktu deposit rasio, kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan penarikan kredit. Pada tahun 2020 dan 2021 dapat kita lihat bahwa waktu deposit pada Bank BNI pada tahun 2020 dan 2021 bank mampu dan baik dalam pembayaran kembali penarikan dananya. Kemudian untuk waktu aset rasio, kemampuan bank untuk memenuhi kredit dengan menggunakan royal asset yang dimiliki Bank BNI dari data tersebut pada tahun 2020 dan 2021. Terima kasih kepada Biro Kredit yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana dari pimpinan wilayah dan cabang utama, apakah ada saran atau kesegangan dari laporan yang disampaikan? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Biro Dana, dipersilakan. Dari Biro Dana, untuk peningkatan cost of fund tersebut utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan biaya dana dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Untuk pembahasan lending rate, perhitungan base lending rate atau bunga kredit minimum, komponennya ada cost of renewable fund, overhead cost, risk premium and margin. Untuk base lending rate sebesar 18,22% di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 yaitu sebesar 18,0%
4%. Perbandingan antara 2020 dan 2021 yaitu sebanyak 0,8%. Untuk pricing dilihat dari net interest margin, bahwa net interest margin pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,7%, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 4,9%. Artinya ada kenaikan sebesar 0,2% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari kenaikan ini meningkatkan interest margin dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, menunjukkan bahwa bank ini semakin sehat. Terima kasih kepada Biro Dana yang telah menyampaikan laporannya. Dapat disimpulkan bahwa net interest margin pada Bank BNI pada 2 periode ini cukup baik, dan kemudian kita akan mendengarkan bagaimana isu dari luar negeri. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewan Direksi. Dari pemantauan Biro Luar Negeri, akibat dari perekonomian global yang semakin memanas, ada 4 negara yang menurunkan suku bunganya. Yang pertama ada Malaysia, yaitu dari suku bunga kredit 3,25% menjadi 3%. Yang kedua ada Filipina, dari 4,75% suku bunga kredit menjadi 4,5%. Yang ketiga ada Australia, dari 1,25% suku bunga kredit menjadi 1,5%. Lalu yang terakhir yaitu India, dari 6,25% menjadi 5,75%. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Biro Luar Negeri yang telah menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih kepada Dewan Direksi. Saya dari Biro Perencanaan akan menanggapi pernyataan dari Biro Kredit, yaitu bagaimana strategi yang harus dilakukan apabila bunga sedang tetap ataupun sedang turun. Jika bunga sedang tetap, ada 2 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menawarkan produk baru yang berbentuk bonus saver, di mana pemilik buku tabungan atau nasabah yang memiliki tabungan tertentu akan mendapatkan bonus atau reward. Yang kedua yaitu menarik segmen milenial, di mana pada zaman milenial saat ini banyak sekali masyarakat atau generasi milenial yang membuka usaha dan membutuhkan modal untuk usahanya agar bisa berkembang. Nah, untuk strategi jika bunga sedang turun yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan harus berperan aktif dalam penyaluran kredit bagi masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Dewan Direksi. Baik, terima kasih kepada Biro Perencanaan yang sudah memaparkan strategi yang akan kita hadapi untuk BNI di tahun selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Direksi. Perkenalkan, saya dari pimpinan wilayah izin memberikan masukan dan saran mengenai strategi yang diajukan oleh Biro Perencanaan. Yang pertama, saya setuju terhadap pemberian benesover bagi nasabah yang rajin menabung dan saldonya yang dikatakan cukup besar dan memang pantas diapresiasi sebagai pengelola kredit bank. Untuk yang kedua, perihal pembuatan produk baru yaitu menarik minat para milenial yang baru membuka usahanya. Menurut saya lebih baik mengembangkan dulu produk yang ada, istilahnya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemerataannya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya untuk masukan dan saran. Barangkali ada tambahan dari pimpinan cabang, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Wilayah. Pendapat saya sama dengan Ibu Pimpinan Wilayah. Untuk strategi pemberian bonus server itu saya setuju. Dan untuk kredit milenial, menurut saya dimasukkan ke kredit modalnya saja. Sekian. Mungkin di sini mengenai produk yang kredit milenial tadi yang sudah dijelaskan juga itu sangat menarik dan bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk meningkatkan nasabah untuk melakukan kredit pada bank kita. Mungkin di sini saya minta sarannya tentang produk tersebut, bagaimana baiknya, mau diadakan atau tidak, tentang bonus soft start itu bagaimana baiknya, apakah akan mempengaruhi profit kepada perusahaan kita atau tidak. Terima kasih kepada pimpinan wilayah dan pimpinan cabang utama yang telah memberikan sarannya. Di sini saya juga akan menyetujui adanya lending dan pending rate, yaitu tetap, dan untuk produk milenialnya akan dimasukkan ke KMK karena itu hampir mirip atau tidak beda jauh. Kemudian untuk bonus
soft trade-nya bisa disetujui karena memang untuk meningkatkan nasabah kita dan memberikan apresiasi juga. Saya harapkan dari rapat ini kita akan mendapatkan profit yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian kita bisa memajukan Bank BNI ini untuk lebih baik lagi. Mungkin sekian saya serahkan kepada sekretaris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Direksi. Kesimpulan dari rapat ALKO pada hari ini yaitu tingkat JIP manajemen tertinggi terjadi pada tahun 2021, serta tingkat ROA tertinggi terjadi pula pada tahun 2021 senilai 0,62%. Dan juga net interest margin dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri rapat ALKO pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.